Oh, nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin tradisi Yahudi kan nggak mengenal Nabi selain dari kalangan mereka ya? Ya, kita harus bisa bedakan Pak Edi antara doktrin dengan fakta historis. Ya, sejarah. Antara perspektif teologis dengan perspektif historis. Kalau perspektif teologis, iman, mengakui orang itu sebagai nabi atau bukan, itu kan soal iman. Ya. Mau percaya silakan, tidak percaya silakan, itu pilihan masing-masing iman. Jangankan Yahudi, orang Kristen aja nggak ngakui. Nah, itulah sebabnya kalau kita bicara iman, ya kita tidak mungkin mengkaji dalam bahasa riset, karena bahasa iman itu ya taken for granted, terbatas ya, atau ya pakemnya gitu. Ya istilahnya tidak bisa diperdebatkan lagi. Ya. Kalau mereka tidak percaya Nabi Muhammad, ya titik, udah nggak percaya. Iya. Gitu aja. Makanya kalau mau bicara di ruang publik, itu kan harus ada data-data yang kuat. Nah, kalau hanya sumbernya itu sepihak, maka tidak mungkin bisa memberikan jawaban yang valid, yang terverifikasi. Itulah saya sebut, kalau sudah bicara iman, ya sudah masing-masing. Ya. Tapi kalau sudah bicara validitas data, sejarah, maka historis, harus ada perspektif historis yang bisa divalidasi data-data itu. Nah, data silang berarti ya? Iya, terus melintas batas. Nah, kalau pertanyaannya apakah Saadia Gaon, Rebai Saadia Gaon, mengakui bahwa Muhammad itu sebagai nabi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, keturunan dari Ismail. Ya. Kalau saya ngomong Muhammad saja, nanti banyak yang protes, Pak. Iya, ya kan? Kurang hormat. Ini kurang hormat. Gak bener nih orang, gitu kan? Tapi saya mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Nabi, apakah Saadia Gaon mengakui? Jawabannya tidak. Tapi kalau Rebai Saadia Gaon mengakui dia sebagai tokoh historis, ya. Tapi bukunya ditulis bukan di. Dari sini akan kelihatan tuh. Di Taurat ini juga. Iya, sebagai karena apa? Karena ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan gelar. Gelar apa? Ya gelar syarif ini. Kan saya sejak awal mengatakan Saadia Gaon ketika menyebutkan istilah Shnem Ashar Nishim, 12 Nishim, itu disebut Ishna Ashar Syarifan, 12 Syarif. Oke? Ada nggak penyebutan nama tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Tidak ada. Tapi dari syarif ini akan muncul nanti. Dari mana? Kita cross check dengan data-data lain. Tapi belum saya singgung di sini. Oke? Tapi minimal data Yahudi ini sudah memberikan sebuah penegasan penting bahwa istilah syarif itu ternyata lebih awal. Karena apa? Ini ditulis oleh Rebai Saadia Gaon yang hidup pada abad ke-3 Hijri. Islam ini kan jelas kan? Ini kalau Masehi itu kan lahir tahun 882 Masehi. Meninggal tahun 943. Ini kalau dikonversi, dialihkan ke Hijriyah, itu masuk kategori abad ke-3. 3 Hijri, bukan 3 Masehi. Jadi kalau dikonversi ya ke Hijri, itu beliau lahir tahun 269 Hijri. Oke, meninggal tahun 331 Hijri. Berarti kan masa yang sangat awal kan? Abad ketiga, beliau sudah eksis dalam sejarah. Nah, sudah menggunakan istilah apa? Syarif. Nah, sekarang kita komparasi dengan data ini. Ini dokumen yang bisa kita baca dari Al-Ansab Al-Imam Abi Sa'ad Abdul Karim Ibn Muhammad Ibn Mansur At-Tamimi As-Sam'ani. Beliau meninggal tahun 562 Hijri. Berarti kalau 562 Hijri itu abad keberapa? 500. Abad ke-6. Ya kan? Abad ke-6 Hijri. Sementara Rebai Saadia Gaon abad keberapa? Abad ketiga Hijri. Jadi kalau kita lihat, ini abad ketiga Hijri, Rebai Saadia Gaon sudah menulis menggunakan kata syarif. Sementara As-Sam'ani sudah menggunakan istilah syarif juga di sini nanti.
Tapi beliau hidup pada abad keberapa? Abad ke-6. Jaraknya berapa abad kalau begitu? 300. Jaraknya 300 tahun. Tapi dokumen Islam ini akan menjadi salah satu kunci. Di sini menjelaskan pada halaman 95, nanti yang punya kitab ini, para pemirsa bisa baca, halaman 95, di sini ada penggunaan istilah syarif dalam tradisi Islam. Ya. Dan kita bisa baca di sini. Saya baca ringkas ya saya. Di sini ada ungkapan Sa'altu asy-syarif Umar ibn Ibrahim al-Husaini bil Kufah an ma'na hada al-athar. Saya ulangi lagi. Sa'altu asy-syarif Umar ibn Ibrahim al-Husaini bil Kufah an ma'na hada al-athar. Kalau diterjemahkan, aku bertanya kepada asy-syarif Umar ibn Ibrahim al-Husaini di Kufah an makna hada al-athar, mengenai apa makna asar ini, apa mengenai hal yang dimaksud pada teks sebelumnya. Saya tidak baca lengkap ya, nanti para pembaca, para netizen bisa cek, cross check pada halaman 95. Ini berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Khalid bin Walid, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya tidak akan bahas di sini, silakan nanti bisa cross check. Tapi yang jelas di sini lebih konkret, ada ungkapan asy-syarif. Coba Asy-syarif. jelaskan. Asy-syarif siapa namanya? Umar bin Ibrahim. Jadi namanya Umar, putra Ibrahim. Di sini ada laqab, ada nama marganya. Apa itu? Al-Husaini. Al-Husaini berarti siapa? Dari Keturunan Sayyidina Husain. Jadi ada seorang tokoh yang bernama Umar bin Ibrahim, keturunan dari nasabnya nyambung kepada Sayyidina Husain, makanya disebut Al-Husaini, maka dia bergelar Asy-syarif. Jadi kalau begitu, sang tokoh ini yang bernama Umar bin Ibrahim, nasabnya nyambung kepada Sayyidina Husain, yang kemudian disapa dengan sebutan Asy-syarif. Siapa itu Husain? Putranya Ali bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung ya, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sebagai nabi, tapi saat dia gaun mengakui bahwa istilah syarif itu hanya dipakai untuk keturunan berikutnya, dan itu memang ada kaitan dengan tokoh yang bernama sampai ke Husain ini. Husain, dan itu cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saat dia gaun mengakui bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Ismail, dan gelarnya Asy-syarif, jelas Al-Husaini. Tapi apakah hanya untuk Al-Husaini disebut syarif? Jawabannya tidak. Ternyata istilah Asy-syarif juga dipakai untuk selain Al-Husaini. Selain Husain juga. Jadi kalau Asy-syarif tadi untuk keturunan dari Sayyidina Husain. Ya. Jelas menurut kitab ini Al-Ansab. Oke. Sedangkan kita bisa bandingkan dari Tabaqat Sulaha il-Yaman yang dikenal dengan sebutan Tarikh Al-Barihi. Dan ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Barihi Al-Yamani. Terbitan mana? Maktabah Al-Irsyad dari kota San'a. San'a itu di mana? Yaman. Ya. Ini bicara mengenai tokoh-tokoh orang-orang saleh yang tinggal di wilayah Yaman. Apakah betul istilah syarif itu dipakai untuk keturunan selain dari Sayyidina Husain? Kita lihat, kita cek di sini. Ini misalnya ada teks pada halaman berapa ini? Di 18. Di sini ada kata-kata fa'amma ahlus san'ah fa'awwaluhum as-sayyidus syarif awhadul ulama il-a'lam al-hadi ibn Ibrahim ibn Ali al-Murtada al-Hadawi al-Hasani.
Oh, dari Hasan juga. Nah, jadi Ah, ada seorang ulama yang namanya ada Al-Hadi ibn Ibrahim bin Ali Al-Murtada Al-Hadawi Al-Hasani. Ini disebut sebagai As-Sayyidus Syarif. dari Jadi bukan hanya keturunan dari Syarif, tapi juga disebut Sayyidus Syarif. Dari siapa? Al-Hasani. Siapa itu Sayyidina Hasan? ya Cucunya Nabi juga. Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Oke, di sini malah ada penegasan yang lebih konkret. Oke, faminhum al-qadi al-allamah ar-rahal al-hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali al-Hasani al-Maliki al-Fasi al-Muttasil nasabuhu bi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini ada tokoh yang dijelaskan dengan gelar belakang Al-Hasani dan nasabnya nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ada beberapa kode di sini ya. Kode itu apa Pak ini? Kode itu kata-kata kunci yang menjadi penanda. Minimal kalau kita bahas secara sederhana, belakangnya itu mesti ada kode Al-Hasani atau Al-Husaini. Al-Husaini. Itu nanti gelarnya bisa Asy-Syarif atau As-Sayyidus Syarif. Sayyidus Syarif sama As-Syarif. As-Syarif atau As-Sayyidus Syarif. Apa itu Asy-Syarif? Secara harfiah ya orang yang mulia, yang dimuliakan. Ya. Sedangkan As-Sayyid itu bermakna master atau tuan. Nah, kalau disebut master itu bisa bermakna guru, bisa bermakna pemimpin, ya kan? Artinya pasti ini orang yang sangat dijadikan rujukan. Dan itu gelar yang khusus yang telah dipakai oleh Rabai Sa'ad Biagaon dalam kitabnya ini, Taurah, At-Taurah, kitabnya orang Yahudi. Mungkin ada yang berkata, itu kitab Tauratnya sudah diubah. Ada kan yang berkata begitu? Tapi kenapa kalau itu misalnya diubah, ada kesamaan dengan tradisi Islam? Ini tulisan Ya kan? Islam ya. Tradisi Islam menyebutkan Asy-Syarif. Tradisi Islam menyebutkan istilah kunci dengan ungkapan Sayyidus Syarif. Sedangkan di sini menggunakan istilah Syarif juga. Apakah sudah diubah? Ya tentu saja tidak. Dalam konteks ini, keturunan Ismail tidak ada persoalan, tidak ada pengubahan. Jadi kalau begitu, kesimpulannya sederhana. Orang-orang yang punya kaitan nasab dengan Ismail, apakah melalui Al-Husaini atau melalui Al-Hasani, pasti disebut Asy-Syarif. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Saya tidak memberikan jawaban, tapi minimal kita bisa baca dari tradisi ini. Misalnya ini saya ambil contoh saja. Misalnya di sini ada ungkapan ini, wa minal mutawaffina bikhaban, dan di antara orang-orang yang wafat di wilayah Khaban. Khaban itu wilayah Yaman, karena ini bicara mengenai orang-orang yang meninggal di kawasan Yaman. Namanya siapa? Asy-Syekh. Nah, disebutkan Asy-Syekh, bukan Asy-Syarif, juga bukan Sayyidus Syarif, tapi disebut Asy-Syekh Samsuddin Ali ibn Alwi Aba Alawi, wa huwa min qaumin Sufiyah. Arti harfiahnya Syekh Syamsuddin Ali ibn Alwi Aba Alawi. Ini berarti nama apa? Marganya, Aba Alawi. Huwa min qaumin Sufiyah. Mereka itu berasal dari kalangan kaum Sufi. Tidak ada kenapa ya teks ini tidak menyebutkan ada Al-Hasani, tidak menyebutkan ada Al-Husaini, tapi langsung dengan ungkapan Aba Alawi, dan tidak menggunakan ungkapan Asy-Syarif dan tidak menggunakan ungkapan Sayyidus Syarif. Ya, jangan tanya ke saya, tanya pada penulisnya ini. Kenapa dia membedakan?
Ini yang Al-Hasani, ini yang Al-Husaini disebut dengan Asy-Syayyidus Syarif. Sama dengan kitab Al-Ansab ini. Sedangkan yang selain itu disebut dengan ungkapan Asy-Syaikh saja. Syekh itu apa ya? Tuan. Ya, Syekh itu secara harfiah orang yang apa ya, yang sudah sepuh atau yang disepuhkan. Atau ketua atau Bisa apa ya? bermakna ketua, bisa bermakna orang yang disepuhkan. Pemimpin juga, tapi pemimpin tidak ya? Ya, tidak, hanya syekh saja. Biasanya orang-orang itu kan menyebutnya syekh, tapi orang yang sudah sepuh, orang yang sudah ya berumur. Nah, itu kalau dipakai dalam tradisi kitab-kitab ulama. Ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan Pak Edi kan, bahwa istilah kunci itu penting dalam memahami sebuah fenomena. Dan itu tidak hanya terjadi pada satu zaman, tapi melintas batas zaman dan terus konsisten di situ. Oke, saya kira demikian apa yang saya sampaikan Pak Edi. Semoga manfaat. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, sudah sangat jelas ya kita mendengarkan pemaparan dari Ustadz Ali. Tujuannya adalah kita ingin meneliti sejauh mana kebenaran data dari anak-anak Nabi Ismail, dan ini ada runtutannya kepada Nabi Muhammad ya. Kalau di dokumen Yahudi memang tidak mempercayai Nabi Muhammad, tapi minimal di sana mereka masih mengakui putra-putra dari Nabi Ismail Dan sekaligus Nabi Muhammad sebagai syarif. Dan sampai cicitnya, cucu ya, cucunya juga disebutkan sebagai syarif tadi. Dan memang itu betul-betul bahwa itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Berarti apa yang menjadi tanda tanya di luar sana bahwa Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad itu bukan apa ya, bukan Nabi dan sebagainya, itu kan banyak tuduhan-tuduhan semacam itu. Malam ini sudah kita pecahkan bersama-sama, dan ternyata bukan tulisan Islam saja yang meyakini itu, tapi tulisan dari kelompok Yahudi pun mengakui ya, saudara ya. Ya. Baiklah saudaraku, untuk pemirsa sekalian yang ingin berdonasi ya kepada yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid, silakan, karena kami masih punya banyak sekali program, baik itu pembangunan fisik atau non fisik ya. Dukung kami di nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111888991 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur. Mungkin Ustaz Ali ada closing ini? Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kitab Taurat, kitab suci agama kaum Yahudi, sudah menegaskan bahwa istilah syarif itu istilah kunci untuk kaum keturunan Ismail. Itu terbaca dari kitab Taurat yang ditulis oleh Rebbe Saadia Gaon. Dan ini saya kira menjadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi. Karena dengan ungkapan Ishna Asyara Syarifan, 12 syarif. Dan akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya nanti akan menjadi bangsa yang besar. Berarti keturunan-keturunannya setelah 12 syarif ini akan menyandang gelar syarif juga. Seterusnya berlanjut sampai cucunya ya. Itu pertama. Yang kedua, karena tradisi Islam menyebut bahwa Al-Hasani dan Al-Husaini itu merujuk pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maksudnya orang-orang yang nasabnya nyambung kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka mereka itu disebut sebagai Asy-Syarif atau Sayyidus Syarif. Dan mereka semua pasti nasabnya nyambung kepada Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW, karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucunya Nabi SAW. Berarti Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung diakui sebagai keturunan Ismail oleh orang Yahudi ya. Baik. Baiklah saudaraku, demikian kajian pada malam hari ini ya. Kalau Anda belum paham, silakan putar berulang-ulang sampai Anda paham. Dan untuk yang komentar silakan
Silahkan kalau Anda mengajukan pertanyaan juga silahkan, nanti kalau ada pertanyaan yang bagus kita akan bahas. Terima kasih Ustaz Ali. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.